Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang metabolisme protein dalam mata kuliah Ilmu Gizi yang diampu oleh dosen Ibu Tiana Fitrilia, SPD MSI. Sebelumnya, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Ratu Adi Salviana, B1810454. Nama Yasmin Taula Putri Hermawan, NIM B1810218. Perkenalkan, nama saya Fatima Azhara Rahayu, NIM B1100470. Nama saya Algifari Aryansyah dengan NIM B1610677. Perkenalkan, nama saya Syifa Sangka Bertitis, NIM 181028. Saya Hamlayatun Najah, NIM B16063. Nama saya Siti Lasdiana Nurjana, NIM saya B1810553. Saya Siti Febrianti, B1810530. Dimitri Wandani, B1810525. Kita membutuhkan protein yang seimbang antara apa yang kita konsumsi dengan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Pada masa pertumbuhan, protein yang dibutuhkan cenderung lebih besar daripada pada saat kita mencapai fase dewasa. Protein itu sendiri adalah senyawa-senyawa yang merupakan gabungan dari satu asam amino dengan asam amino yang lain yang akan membentuk suatu ikatan yang bernama ikatan peptida, sehingga dapat terbentuklah suatu protein. Ikatan peptida ini terdapat atom karbon yang akan berikatan dengan air, yaitu rantai samping, dan juga akan berikatan dengan atom-atom lain seperti oksigen, hidrogen, atau maupun OH. Jadi, apabila satu asam amino berikatan dengan asam amino yang lain, maka akan membentuk suatu ikatan yang bernama ikatan peptida dan akan menghasilkan suatu protein. Jadi, apa dampaknya jika kita sebagai makhluk hidup kekurangan asupan protein? Bisa dijadikan contoh, yaitu adanya penyakit gizi buruk. Seperti yang kita ketahui, penyakit gizi buruk ini dikarenakan protein yang kita konsumsi itu kurang jumlahnya dengan protein yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa protein itu akan timbul apabila satu asam amino akan bergabung dengan asam amino yang lain sehingga membentuk suatu ikatan yang dinamakan ikatan peptida. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa protein adalah senyawa organik kompleks yang berbobot molekul tinggi yang merupakan hasil volume dari monomer asam amino yang dihubungkan dengan satu ikatan, yaitu ikatan peptida. Sumber protein yang biasanya ditemukan yaitu ada daging, kentang, ikan, dan susu. Metabolisme protein. Berikut ini merupakan gambaran umum mengenai metabolisme protein. Nah, ketika protein masuk ke dalam tubuh, seperti biasa dia akan mengalami digesti. Kemudian akan dipecah menjadi senyawa monomer penyusunnya. Yang paling sederhana yaitu berupa asam amino yang akan diserap di usus. Asam amino ini akan didistribusikan melalui darah menuju ke hati. Untuk menjalani proses metabolisme, yaitu katabolisme asam amino yang terjadi melalui transminasi dan deaminasi. Produknya nanti berupa amonia dan kerangka karbon. Jika masih dibutuhkan, amonia ini akan digunakan untuk membentuk asam amino yang baru. Namun jika tidak, maka akan dikeluarkan dalam bentuk urea melalui urin. Proses ini terjadi dalam siklus urea. Sementara itu, karbon yang diperoleh akan masuk ke dalam siklus asam sitrat dan dapat digunakan untuk membentuk energi. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kerangka nitrogen itu ada dalam pada tubuh kita. Untuk mengalami proses si kerangka nitrogen ini,
ketika asam amino masuk ke dalam tubuh kita itu mengalami degradasi. Dia akan menjadi kerangka karbon dan kerangka nitrogen. Seperti yang sudah dijelaskan tadi kan, untuk kerangka nitrogen yang dilepaskan oleh satu asam amino dalam proses yang dinamakan transminasi, pelepasan amina dari satu asam amino itu akan ditangkap oleh alfa ketoglutarate. Nah, si alfa ketoglutarate ini ketika akan menerima si amina, maka menjadi glutomat lah gitu kan. Sedangkan asam aminonya hilang. Asam amino yang hilang ini kerangka nitrogen akan menjadi kerangka karbon gitu. Nah, kita juga tuh menyebutnya itu alpha ketoid acid gitu kan. Pada proses ini membutuhkan bantuan PLP. PLP itu pyridoxal fosfat yang disintesi dari vitamin B6. Nah, kemudian kan pada si L-glutamat itu dia akan memproses untuk menuju ke dalam hati. Kenapa dia menuju ke dalam hati? Karena siklus urea ini terjadi di hati. Jadi si alfa yang tadi tuh, alfa ketoglutarate ini mengantarkan amina dari asam amino di sel tertentu menuju ke sel hati. Ya kan? Setelah sampai di sel hati nih, maka aminanya akan dilepaskan kembali. Nah, NH3-nya juga dilepaskan. Si L-glutamat itu yang melepaskan NH3, maka dia akan kembali lagi. Jadi, glutamat itu melepaskan NH3, tapi nanti dia akan kembali lagi gitu. Ke bentuk asalnya yaitu kan si alpha ketoglutarate tadi kan, dia itu kembali karena dengan bantuan PLP, pyridoxal fosfat. Nama reaksinya itu deaminasi oksidatif. Kemudian NH3-nya kemana ya? Kan tadi kan NH3-nya kan dilepasin ya. Dia dilepasinnya kemana ya? Dia itu masuk ke dalam siklus urea yang akan menghasilkan urea lagi. Jadi ini proses awal bagi asam amino yang tidak berada di sel hati, maka dia harus ditransport dulu. Ditransport amonianya dari sel lain gitu kan. Selain sel hati menuju ke sel hati untuk kemudian mengalami siklus urea. Oke, sudah cukup kita berdiskusi mengenai bagaimana kerangka nitrogen itu. Sekarang kita akan berdiskusi mengenai bagaimana nasib kerangka karbon itu sendiri. Nah, untuk kerangka karbon ini ada dua macam, bisa kita sebut sebagai ketogenik dan glukogenik. Bedanya apa? Kalau ketogenik itu dia akan membentuk suatu aseto dan asetat atau asetil-CoA. Sedangkan kalau glukogenik dia akan membentuk senyawa piruvat intermediate dalam siklus Krebs, atau bisa juga nanti membentuk glukosa dalam proses glukogeogenesis. Nah, siapa saja yang bisa melalui proses ketogenik dan siapa saja yang bisa melalui proses glukogenik? Atau apakah bisa melalui proses kedua-duanya? Nah, kita bisa lihat di gambar yang ini ya teman-teman. Ini adalah asam amino yang bisa melewati siklus glukogenik. Di sini kita bisa lihat ada treonin yang kemudian dia bisa diubah menjadi glisin. Lalu glisin ini bisa diubah menjadi alanin, serin, dan sistein. Kemudian ini akan diubah menjadi piruvat. Piruvat ini bisa membantu proses pembentukan alanin. Bisa juga piruvat ini diubah menjadi asetil-CoA yang kemudian masuk ke dalam siklus asam sitrat yang bereaksi dengan oksaloasetat. Nah, bisa juga piruvat ini diubah langsung menjadi oksaloasetat. Jadi memang nasibnya tuh beda-beda ya teman-teman. Ada juga asam amino aspartat dan asparagin yang bisa kemudian secara langsung diubah menjadi oksaloasetat. Ada juga aspartat, tirosin, dan penilalanin yang bisa diubah langsung menjadi fumarat. Fumarat ini adalah salah satu intermediate dalam siklus Krebs atau juga valin, isoleucin, dan metionin yang dia akan diubah menjadi propionil-CoA. Itu akan diubah lagi menjadi metil molamil-CoA, lalu diubah lagi menjadi subsinil-CoA. Dia juga intermediate dalam siklus Krebs. Ada juga arginin, histidin, glutamin, dan prolin yang bisa diubah menjadi glutamat dan alfa ketoglutarat yang merupakan salah satu intermediate siklus Krebs. Nah, itu dia asam amino yang bisa melewati siklus glukogenik. Cukup banyak ya, karena memang asam aminonya sendiri terdiri dari 20 asam amino. Ini alasanlah kenapa nasibnya berbeda-beda.
Nah, selanjutnya ini adalah siklus asam amino yang bisa melalui ketogenik. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada treonin, lisin, isoleucin, triptopan, leucin, penilalanin, dan triosin. Jadi teman-teman cukup hafalin siklus asam amino yang bisa melalui ketogenik. Jadi selama nama-nama asam amino ini ada di dua siklus, itu berarti bisa melewati dua jalur, yaitu jalur ketogenik maupun glukogenik. Misal, triptopan ada di jalur yang bisa melalui ketogenik. Apakah triptopan juga ada yang bisa melewati siklus glukogenik? Jika ada, berarti triptopan adalah salah satu asam amino yang bisa melewati kedua jalur tersebut. Jadi, nasib dari kerangka karbon itu tadi bisa membentuk glukosa yang bisa digunakan sebagai sumber pembentukan energi, atau kemudian bisa membentuk karbohidrat atau trigliserida untuk membantu biosintesis kedua senyawa tersebut. Nah, kemudian saat degradasi asam amino, karbon itu juga akan bisa membentuk CO2 yang nantinya bisa membentuk badan keton atau senyawa turunannya asetil-CoA, gitu ya teman-teman. Bisa juga pembentukan glukosa di dalam hati seperti piruvat intermediate di dalam siklus Krebs, seperti yang sudah kita bahas. Jadi, ini ketogenik dan glukogenik. Nah, untuk asam amino dalam tubuh kita itu ada dua jenis, yaitu esensial dan non-esensial. Bedanya apa? Kalau esensial itu artinya penting. Maksud penting di sini berarti penting untuk dikonsumsi. Kenapa penting untuk dikonsumsi? Karena tubuh kita tidak bisa memproduksinya sendiri. Maka dari itu kita butuh asupan dari sumber luar. Sedangkan non-esensial artinya tidak terlalu dibutuhkan dari sumber luar karena tubuh kita sudah bisa memproduksinya sendiri. Sekarang kita bisa lihat di sini ada tabel contoh-contoh esensial dan non-esensial. Nah, di sini ada asam amino arginin, ada juga hidroksiprolin dan hidroksilisin. Tetapi hidroksiprolin dan hidroksilisin ini adalah asam amino yang sedang diusulkan untuk masuk ke dalam jenis asam amino. Karena sampai saat ini kedua jenis itu belum ada di dalam 20 asam amino yang dalam tubuh. Selanjutnya ada asam amino semi esensial. Artinya dibutuhkan atau maksudnya bisa diproduksi sendiri di dalam tubuh, tapi ternyata penghasilan dari dalam tubuh itu membutuhkan penghasilan dari asam amino yang lainnya. Contohnya yaitu sistein. Sistein ini baru bisa diproduksi kalau ada metionin. Padahal metionin ini adalah asam amino esensial yang artinya didapatkan dari luar. Contoh lain adalah tirosin. Tirosin juga bisa dibentuk kalau ada penilalanin. Padahal penilalanin itu asam amino esensial. Jadi itu yang dimaksud asam amino semi esensial. Nah, teman-teman, terdapat beberapa gangguan metabolisme protein loh. Apa itu? Yang pertama, ada kreatinin. Kreatinin merupakan zat toksik hasil metabolisme protein yang harus dikeluarkan oleh ginjal. Bila terjadi kerusakan atau gangguan fungsi ginjal, maka kadarnya dalam darah meningkat dan akan meracuni tubuh. Yang kedua, ada asam urat. Kita semua pasti pernah mendengar asam urat. Asam urat ini merupakan hasil akhir daripada metabolisme purin. Kadar asam urat normal dalam darah adalah 7 sampai 7,2 mg per desiliter. Yang ketiga, ada defisiensi protein. Terjadi bila pemasukan protein kurang, maka akan kekurangan kalori. Di samping defisiensi asam-asam amino yang diperlukan, mineral, dan faktor-faktor lain. Misalnya, faktor lipotropik. Akibatnya, pertumbuhan tubuh, pemeliharaan jaringan tubuh, dan pembentukan zat anti serta serum protein akan terganggu. Biasanya penderita yang mengalami defisiensi protein ini akan mudah terserang infeksi penyakit, lukanya sukar menyembuh, dan mudah terkena penyakit hati, diakibatkan oleh kurangnya faktor lipotropik tersebut. Ada pula penyakit-penyakit akibat defisiensi protein. Yang pertama, yaitu hipoproteinemia.
Hipoproteinemia, kondisi di mana tingkat protein yang sangat rendah dalam darah. Kondisi ini bisa disebabkan karena penyakit seperti penyakit ginjal, hati, seliak, dan radang usus. Yang kedua, ada kwashiorkor. Diartikan sebagai kondisi kekurangan atau bahkan ketiadaan asupan protein. Yang ketiga, ada marasmus. Adalah kekurangan asupan energi atau kalori dari semua bentuk makronutrien. Salah satunya adalah protein. Yang keempat, ada maple syrup urine disease atau disingkat MSUD atau penyakit urin sirup maple. Adalah salah satu penyakit genetik atau keturunan dan sangat serius. Penyakit yang sangat jarang terjadi ini atau bisa dikatakan langka membuat tubuh tidak dapat memproses asam amino sehingga menyebabkan penumpukan zat berbahaya di dalam urin dan darah. Dan salah satu gejalanya yaitu menurunnya kesadaran serta tidak atau menghambatnya perkembangan tubuh. Yang terakhir ada alkaptonuria. Adalah kelainan genetik yang menyebabkan urin menjadi gelap atau berubah warna menjadi hitam. Kondisi ini disebabkan oleh terganggunya penguraian asam amino akibat mutasi gen HGD atau homogentisate 1,2 dosigenase. Nah, bisa dilihat dari beberapa gangguan metabolisme, terkhusus penyakit-penyakitnya. Rata-rata yang dapat terdampak penyakit tersebut adalah anak-anak. Walaupun tidak memungkiri orang-orang dewasa pun bisa terpapar. Maka dari itu, ayo kita bangun pola hidup sehat dan tetap menjaga gizi serta nutrisi makanan kita.